Sejak tahun 1837, tanah Batak terpecah menjadi dua bagian, yaitu daerah-daerah yang telah direbut Belanda menjadi daerah gubernemen yang disebut Residen Tapanuli dan Onderhurigeden. Dengan residen berkedudukan di Sibolga yang secara administratif tunduk kepada gubernur Belanda di Padang. Sementara bagian tanah Batak lainnya, yaitu daerah-daerah Silindung, Pahe, Habinsaran, Dairi, Humbang, Toba, Samosir, belum berhasil dikuasai oleh Belanda dan tetap diakui Belanda sebagai tanah Batak yang merdeka. Sampai pada tahun 1886, hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh dan tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII. Di tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan tentaranya mendarat di pantai-pantai Aceh. Saat itu tanah Batak di mana Raja Sisingamangaraja ke-12 berkuasa, masih belum dijajah Belanda. Tetapi, ketika 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1876, Belanda mengumumkan Regeringsbesluit tahun 1876, yang menyatakan daerah Silindung Tarutung dan sekitarnya dimasukkan kepada kekuasaan Belanda dan harus tunduk kepada residen Belanda di Sibolga. Raja Sisingamangaraja cepat mengerti siasat strategi Belanda yang akan menganeksasi Humbang, Toba, Samosir, Dairi dan lain-lain. Raja Sisingamangaraja cepat bertindak. Beliau segera mengambil langkah-langkah konsolidasi. Raja-raja Batak lainnya dan pemuka masyarakat dihimpunnya dalam suatu rapat raksasa di Pasar Balige, bulan Juni tahun 1876. Dalam rapat penting dan bersejarah itu diambil 3 keputusan sebagai berikut. Yaitu, menyatakan perang terhadap Belanda. Zending agama tidak diganggu. Menjalin kerja sama Batak dan Aceh untuk sama-sama melawan Belanda. Tahun 1877. Mulailah perang Batak yang terkenal itu, yang berlangsung 30 tahun lamanya. Dimulai di Bahal Batu, Humbang, berkobar perang yang ganas selama 3 dasawarsa. Belanda mengerahkan pasukan-pasukannya dari Singkil Aceh, menyerang pasukan rakyat semesta yang dipimpin Raja Sisingamangaraja. Pasukan Belanda yang datang menyerang ke arah Bakara, markas besar Raja Sisingamangaraja ke-12 di Tangga Batu dan Balige mendapat perlawanan dan berhasil dihambat. Belanda merubah taktik. Pada babak berikutnya ia menyerbu ke kawasan Balige untuk merebut kantong logistik Raja Sisingamangaraja di daerah Toba. Untuk selanjutnya mengadakan blokade terhadap Bakara. Tahun 1882, hampir seluruh daerah Balige telah dikuasai Belanda, sedangkan Laguboti masih tetap dipertahankan oleh Panglima Raja Sisingamangaraja, yaitu Panglima Ompu Partahan Bosi Hutapea. Baru setahun kemudian, Laguboti jatuh setelah Belanda mengerahkan pasukan 1 batalion tentara bersama barisan penembak-penembak meriam. Pada tahun 1883, Bakara, tempat istana dan markas besar Raja Sisingamangaraja berhasil direbut oleh pasukan Belanda. Raja Sisingamangaraja mengundurkan diri ke Dairi bersama keluarganya dan pasukannya yang setia, serta panglima-panglimanya yang terdiri dari suku Aceh dan lain-lain. Belanda pun mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk mencari persembunyian Raja Sisingamangaraja. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal. Para pasukan Raja Sisingamangaraja menyebut barisan musuh ini dengan sebutan Sigurbak Ulu Nabirong. Pada awal abad ke-20, Belanda mulai berhasil menguasai Aceh sehingga pada tahun 1890, pasukan khusus Marsose yang tadinya ditempatkan di Aceh, dikerahkan untuk menyerang Raja Sisingamangaraja di daerah Parlilitan. Mendapat penyerangan yang tiba-tiba dan menghadapi persenjataan yang lebih modern dari Belanda, akhirnya perlawanan gigih pasukan Raja Sisingamangaraja pun terdesak. Dari situlah dia dan keluarga serta pasukannya menyingkir ke Dairi. Raja Sisingamangaraja ke-12 melanjutkan peperangan secara berpindah-pindah di daerah Parlilitan selama kurang lebih 22 tahun.
Di setiap persinggahannya beliau selalu memberikan pembinaan pertanian, adat istiadat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menimbulkan kesetiaan dan dukungan rakyat untuk berjuang. Pasukan Raja Sisingamangaraja di daerah ini merupakan gabungan dari suku Batak dan suku Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh putranya Patuan Nagari. Pasukan Raja Sisingamangaraja ini dilatih di suatu gua yang bernama Gua Batu Loting dan Liang Ramba di Simaningkir. Gua ini berupa liang yang terjadi secara alamiah dengan air sungai di bawah tanah. Tinggi gua sekitar 20 meter dan mempunyai cabang-cabang yang bertingkat-tingkat. Pihak Belanda juga melakukan upaya pendekatan atau diplomasi dengan menawarkan Raja Sisingamangaraja sebagai Sultan Batak dengan berbagai hak istimewa sebagaimana lazim dilakukan Belanda di daerah lain. Namun Raja Sisingamangaraja menolak tawaran tersebut, sehingga usaha untuk menangkapnya mati atau hidup semakin diaktifkan. Setelah melalui pengepungan yang ketat selama 3 tahun, akhirnya markasnya diketahui oleh serdadu Belanda. Dalam pengejaran dan pengepungan yang sangat rapi, peristiwa tragis pun terjadi. Dalam satu pertempuran jarak dekat, komandan pasukan Belanda kembali memintanya menyerah dan menawarkan Raja Sisingamangaraja menjadi Sultan Batak. Namun Raja Sisingamangaraja yang merasa tidak mau tunduk pada penjajah ini lebih memilih mati daripada menyerah. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dinamakan Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Raja Sisingamangaraja. Pertahanan Raja Sisingamangaraja diserang dari 3 jurusan. Tetapi Raja Sisingamangaraja tidak bersedia menyerah. Tanggal 17 Juni tahun 1907. Di pinggir Bukit Aeksi Bulbulon, di suatu desa yang namanya Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang, gugurlah Raja Sisingamangaraja oleh pasukan Marsose Belanda pimpinan Kapten Christoffel. Raja Sisingamangaraja gugur bersama 2 putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi serta putrinya Lopian. Raja Sisingamangaraja yang kebal peluru tewas kena peluru setelah terpercik darah putrinya Lopian, yang gugur di pangkuannya. Dalam peristiwa ini juga turut gugur banyak pengikut dan beberapa panglimanya, termasuk yang berasal dari Aceh. Jenazah Raja Sisingamangaraja 12, Patuan Nagari dan Patuan Anggi dibawa dan dikuburkan Belanda di Tangsi Tarutung. Pada tahun 1953, Raja Sisingamangaraja ke-12, Patuan Nagari dan Patuan Anggi dimakamkan kembali di Makam Pahlawan Nasional Soposurung Balige yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Digelari Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 590 tertanggal tanggal 19 November tahun 1961.